Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan kembali membahas film yang bergenre drama action. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah buku dengan judul yang sama, karya Adam Makos. Menceritakan tentang kisah persahabatan dua orang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Korea, hingga mereka menjadi pilot paling terkenal di Angkatan Laut Amerika. Bagaimana cerita lengkapnya? Ini dia katanya film. Pada tahun 1950, ketika Letnan Thomas Jerome Hooter Jr. atau biasa dipanggil Lau ini telah pindah tugas ke Skuadron Fighter 32 yang terletak di Pulau Rode, North Kingstown. Di sana ia bertemu dengan seorang perwira bernama Jesse Leroy Brown. Jesse merupakan seorang kulit hitam pertama di Amerika yang berhasil menjadi tentara. Setelah kepergian Jesse, Tom juga bertemu dengan beberapa perwira lainnya, diantaranya Marty Gody, Bo Lavery, dan Carol Mohring, serta seseorang yang pernah menjadi partner Tom ketika berada di Pensacola. Lelaki itu bernama Bill Koenig. Kemudian mereka melakukan briefing terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Briefing tersebut dipimpin oleh Dick Cevoli. Setelahnya mereka melakukan latihan bersama. Di sini terlihat Tom dan Jesse menaiki sebuah pesawat tempur dengan jenis F-5F Bearcat. Lalu mereka pun memulai latihan bersama. Ketika mereka telah selesai berlatih, Tom mengajak Jesse untuk minum bersama, tapi Jesse menolak tawaran itu karena ia tidak suka alkohol. Tom dan rekan-rekannya mengadakan makan malam bersama. Hanya Jesse saja yang memilih untuk menemui keluarga kecilnya di rumah. Keesokan harinya, mereka telah kembali ke tempat latihan. Cevoli telah menunggu di landasan pacu. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat F-4U Corsair tiba di sana, yang dibawa oleh Bill. Pesawat Corsair merupakan pesawat tempur terkuat dengan reputasi kecelakaan fatal jika tidak ditangani dengan benar. Setelah latihan usai, Jesse pun kembali ke rumah, namun tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Beruntung ia bertemu dengan Tom, lalu Tom memberikan tumpangan dan akhirnya bertemu dengan istri Jesse bernama Daisy. Pada suatu hari, mereka kembali melakukan latihan, berlatih mengemudikan pesawat Corsair. Karena jika mereka tidak bisa mengendalikan pesawat ini, maka mereka juga tidak bisa mendaratkan pesawat di kapal induk nanti. Suatu ketika mereka juga mendapat kunjungan Kapten Thomas U. Sisson, yang merupakan kapten kapal USS Leyte, sebuah kapal induk milik Angkatan Laut Amerika. Kapten Thomas mengatakan bahwa minggu depan mereka akan bertugas bersamanya di kapal induk untuk pergi ke perairan Mediterania karena Uni Soviet akan menguasai wilayah itu di saat Perang Dingin tengah berlangsung. Setelah Kapten Thomas pergi, Cevoli berkata kepada mereka agar lebih cepat mereka berlatih mendaratkan pesawat di kapal induk, karena itu yang akan menentukan kelulusan mereka sebagai pilot. Malam itu semua pilot mempersiapkan diri masing-masing, akan tetapi Daisy terlihat galau setelah mendengar rencana kepergian Jesse. Sekembalinya mereka di kamp pelatihan, semuanya tengah mempersiapkan diri. Namun tidak bagi Jesse, ada sedikit keraguan pada dirinya. Di sisi lain, rekan-rekan Jesse telah berlatih terlebih dulu mendaratkan pesawat di dek kapal. Kini tiba saatnya Tom yang melakukan pendaratan. Akhirnya Tom mendaratkan pesawat dengan sempurna. Setelahnya Jesse yang akan mendaratkan pesawat. Tidak disangka beberapa awak kapal yang berkulit hitam juga ikut menyaksikan momen bersejarah itu. Melihat orang kulit hitam pertama yang berhasil menjadi pilot. Percobaan pertama Jesse gagal mendaratkan pesawat. Seluruh kru disiagakan apabila sampai terjadi kecelakaan. Akhirnya pada percobaan kedua, Jesse berhasil melakukan pendaratannya.
Beberapa saat kemudian, Chevrolet mengumumkan seluruh pilot telah lulus kualifikasi operator pesawat. Sedangkan Tom mendapat nilai tertinggi di antara teman-temannya. Setelahnya, Chevrolet mengizinkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing terlebih dulu, sebelum mereka akan pergi ke Laut Mediterania. Ketika Jesse beranjak meninggalkan ruangan, Tom menawarkan diri pulang bersama. Dikarenakan Jesse tidak punya pilihan, maka ia menerima tawaran itu. Setibanya mereka di rumah, Tom disambut oleh Daisy. Daisy bercerita ternyata Carol Mohring juga pernah bertamu ke rumah mereka. Sebelum Tom pergi dari sana, Daisy meminta Tom berjanji akan selalu ada buat Jesse. Di sana Tom juga bertemu dengan anak perempuan Jesse yang masih berumur 2 tahun, yang bernama Pamela Brown. Singkat cerita, mereka telah berada di Laut Mediterania di perairan Italia pada bulan Mei 1950. Pada hari itu Chevrolet melakukan simulasi kesiagapan para pilot. Tapi Tom dan rekan-rekannya masih terlalu lamban. Ia meminta para pilot agar lebih cekatan lagi jika keadaan darurat terjadi. Lalu mereka dibubarkan oleh Chevrolet. Bersama dengan itu, Jesse dipanggil oleh Kapten Thomas. Ia akan diwawancara oleh wartawan. Kemudian dilakukan beberapa kali pemotretan. Hal yang membuat media massa tertarik pada Jesse adalah karena Jesse merupakan orang negro pertama yang berhasil menjadi pilot Amerika. Jesse juga termasuk pilot terbaik yang dimiliki Angkatan Laut. Saat itu Jesse menjadi pusat perhatian seluruh awak kapal. Dari kejauhan, Chevrolet memperhatikan Jesse telah terpojok oleh pertanyaan wartawan. Chevrolet tidak tinggal diam. Ia memberitakan Jesse supaya pergi meninggalkan wartawan tersebut. Suatu ketika di saat Jesse dan rekan-rekannya akan berkirim surat, mereka bertemu dengan seorang marinir yang membuli Jesse. Tom tidak terima jika Jesse diperlakukan seperti itu. Namun bagi Jesse, hal seperti itu sudah sering ia rasakan. Pada pagi harinya, Chevrolet mengumpulkan seluruh pilot yang meminta sukarelawan untuk melakukan pengecekan giro pada pesawat. Mulanya Tom yang mengajukan diri, akan tetapi Mohring bersedia menggantikannya. Sedangkan yang lain melakukan pengecekan nomor seri di setiap pesawat Corsair itu. Selesai briefing singkat tersebut, Mohring kemudian melaksanakan tugasnya. Ia mulai mengecek kestabilan giro pada pesawat. Selanjutnya Mohring melaporkan bahwa kondisi giro masih berfungsi dengan baik. Maka ia akan kembali ke kapal induk. Namun hal tidak diduga pun terjadi. Mohring tidak bisa diselamatkan. Semuanya berduka atas kepergian Mohring. Terlebih Jesse terlihat sangat kehilangan karena Mohring orang yang paling dekat dengan Jesse selama ini. Tom meyakini hal itu tidak akan terjadi jika Mohring mengikuti instruksi, karena kesalahan kecil bisa membahayakan nyawa mereka sendiri. Akan tetapi Jesse menjelaskan bahwa tidak selamanya harus mengikuti arahan, seperti halnya yang dialami oleh dirinya. Jika ia mengikuti semua arahan, belum tentu ia akan seperti saat ini. Karena banyak atasannya yang rasis menginginkan dirinya gagal untuk menjadi pilot. Setelah beberapa minggu berlayar, seluruh unit di kapal induk itu akan mengambil cuti panas di pantai Cannes di Perancis. Di sana Jesse bertemu dengan aktris Elizabeth Taylor. Ia mendapat undangan untuk pergi ke sebuah kasino bersama rekan-rekannya. Kabar baik itu ia sampaikan pada teman-temannya, bahwa ia mendapat undangan spesial dari aktris ternama. Namun Marty meragukan ucapan Jesse. Pada malam harinya, mereka ke kasino yang dimaksud. Mulanya mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Setelah Jesse berbicara menggunakan bahasa Perancis, barulah mereka semua diperbolehkan untuk masuk. Ketika mereka berada di dalam kasino, rekan-rekan Jesse tidak menyangka mereka bertemu dengan Elizabeth. Lantas mereka bermain judi bersama Elizabeth. Selang beberapa saat kemudian, Jesse mengajak Tom untuk mencari minuman non-alkohol dan mereka pun meninggalkan kasino. Ketika mereka telah berada di sebuah kafe outdoor dan memesan beberapa minuman,
Tanpa sengaja mereka kembali bertemu dengan seorang marinir yang pernah bertindak rasis pada Jesse, dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Mereka yang terlibat perkelahian lari tunggang langgang setelah mendengar sirine polisi. Mereka menyelamatkan diri masing-masing agar tidak tertangkap polisi. Meskipun Tom telah membantu Jesse, namun tampaknya Jesse tidak menyukai atas tindakan Tom tersebut, karena Jesse bisa melakukannya sendiri jika ia menginginkannya. Pada keesokan harinya, Chevoli kembali mengumpulkan mereka. Chevoli mengatakan kalau telah pecah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan USS Leyte dikerahkan untuk membantu Korea Selatan. Chevoli berpesan pada skuadnya bahwa mereka harus membawa semua orang pulang ke rumah dengan selamat. Sampailah mereka di lautan Asia Pasifik di perairan Korea Utara pada bulan November 1950. Dari informasi yang didapatkan, ada kurang lebih ratusan ribu tentara Tiongkok yang membantu Korea Utara dan memukul mundur tentara Korea Selatan bersama tentara Amerika. Maka dari itu, Skuadron Fighter 32 dikerahkan membantu serangan udara yang akan dipimpin langsung oleh Chevoli. Misi mereka adalah hanya meledakkan 2 buah jembatan di Sungai Yalu yang menjadi penghubung antara Korea Utara dan Tiongkok. Mereka akan memutus akses utama sehingga tentara Tiongkok tidak semakin banyak masuk ke wilayah Korea Utara. Selain itu, mereka juga tidak diizinkan menyerang sisi sungai Tiongkok tersebut karena akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Singkat cerita, seluruh skuad telah siap siaga. Namun sesuatu hal terjadi pada pesawat Chevoli yang membuatnya tidak bisa memimpin penyerangan. Chevoli memberikan mandat pada Tom untuk memimpin misi tersebut, dan pertempuran pun dimulai. Dari arah yang tidak diduga, sebuah jet tempur MiG-15 tiba-tiba menyerang mereka. Tom dan Jesse akan mengejarnya, sementara yang lain akan menyerang jembatan. Jesse mencoba memancing pesawat musuh. Tembakan bertubi-tubi hampir mengenai pesawat Jesse. Di sisi lain, Tom menyerbu dengan sangat cepat. Mereka berdua berhasil melumpuhkan pesawat musuh itu. Sedangkan di sisi lain, partner juga berhasil meledakkan salah satu jembatan. Mereka terus mendapat perlawanan dari penjaga perbatasan Tiongkok sehingga tidak memungkinkan meledakkan jembatan yang lainnya. Tom memerintahkan supaya semua skuad untuk kembali ke kapal induk. Namun hal itu tidak diindahkan oleh Jesse. Dengan sisa amunisi yang ada, Jesse kembali menyerang sendirian. Lalu kemudian sekembalinya mereka di kapal induk, Chevoli mendapat informasi dari intelijen bahwa akses antara Tiongkok dan Korea Utara telah terputus. Dengan demikian, misi mereka telah sukses dilaksanakan. Seusai briefing singkat tersebut, Tom memberikan laporannya kepada Chevoli. Kemudian Chevoli mengatakan kepada Tom, jika setiap peperangan akan mudah dilupakan begitu saja, dan semua orang yang berperang juga hanya akan menjadi bagian dari sejarah. Karena perang tidak akan pernah ada habisnya. Perang yang sesungguhnya adalah menjadi seseorang yang bisa diandalkan seumur hidupnya. Setelah Tom meninggalkan ruangan itu, Chevoli kembali mengingatkan apa yang paling penting dari peperangan ini. Tom menjawabnya, membawa mereka semua pulang ke rumah dengan selamat. Ketika Tom menemui Jesse di kamar, terlihat Jesse sangat kecewa atas laporan yang dibuat oleh Tom. Meskipun Tom sudah menjelaskan yang ia lakukan, hanya melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi Jesse masih tidak menerima jawaban itu, karena ia akan dianggap sebagai pembangkang yang berakibat Jesse tidak akan bisa dipromosikan kenaikan pangkat. Tom saat itu di posisi yang sulit. Ia merasa bersalah atas laporan yang telah dibuatnya. Lalu Tom meminta bantuan rekan-rekannya untuk membuat kesaksian bahwa tindakan yang dilakukan Jesse adalah sebuah tindakan yang tepat. Setelah mendapat kesaksian tersebut, Tom kembali menemui Jesse di dalam kamar.
Namun ketika Tom berada di dekat kamar, ia mendengar Jesse tengah berbicara sendirian. Ternyata selama ini Jesse mencatat semua ujaran kebencian yang dilayangkan kepadanya. Lalu ia membacanya ulang di depan cermin. Hal itulah yang membuat Jesse tegar menghadapi tindakan rasis dari orang lain. Kemudian Tom memberikan selembar kertas yang berisi kesaksian dari rekan-rekannya. Namun sepertinya tidak merubah keadaan. Jesse hanya meminta supaya Tom menjadi wingman yang akan melindungi dirinya. Pada suatu hari, seorang awak kapal bernama Archie Van Broek menemui Jesse. Ia memberikan sebuah jam tangan sebagai apresiasi atas keberhasilan Jesse, seorang kulit hitam yang menjadi pilot terbaik di angkatan laut. Di sisi lain, Daisy telah menerima surat dari Jesse. Surat itu mengabarkan kondisi Jesse saat ini, serta memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Daisy dan anaknya. Sedangkan di tempat yang berbeda, di kamp Hagaru yang terletak di Waduk Kosin, Korea Utara, telah mendapat serangan dadakan dari tentara Korea Utara dan Tiongkok. Tentara mereka terlihat cukup kewalahan. Bahkan mereka tidak bisa melihat keberadaan musuh dalam kondisi gelap seperti itu. Suatu ketika di saat Jesse dan rekan-rekannya akan melakukan penerbangan, mereka melihat beberapa korban yang dievakuasi dari peperangan di Waduk Kosin, di mana hingga saat itu tengah berlangsung. Jesse juga dikejutkan oleh seorang pilot helikopter yang bernama Charlie Ward. Dia salah satu teman Jesse ketika di sekolah penerbangan dulu. Atas informasi yang didapatkan dari beberapa korban yang selamat saat pertempuran di kamp Hagaru, Chevoli kemudian mengumpulkan seluruh unit skuadnya. Mereka akan ditugaskan membantu pasukan marinir angkatan pertama yang diserbu oleh tentara Tiongkok. Pasukan marinir sekuat tenaga bertahan dari serangan itu. Beberapa saat kemudian Skuadron Fighter 32 datang di waktu yang tepat. Pesawat Corsair membombardir pasukan Tiongkok tanpa ampun. Jesse dan rekan-rekannya berhasil memukul mundur tentara Tiongkok. Akan tetapi tanpa disadari, pesawat Jesse terkena tembakan, membuat pesawatnya mengalami kebocoran pada tangki bahan bakar. Dengan terpaksa Jesse mendarat darurat di tempat terbuka di pegunungan salju di Korea Utara, di mana sebelumnya Tom memandu untuk melepaskan beberapa rudal dan amunisi terlebih dulu. Pesawat Jesse meluncur dengan kecepatan tinggi. Jesse berhasil mendaratkan pesawat dan beruntung Jesse bisa selamat. Ketika Tom melihat Jesse masih hidup namun terjebak di dalam kokpit, Tom memutuskan untuk turun dan menyelamatkan Jesse. Dia lalu dengan sengaja menabrakkan pesawatnya di pegunungan salju tersebut, tidak jauh dari lokasi Jesse saat itu. Kemudian Tom mendekati pesawat Jesse. Beberapa pesawat lainnya pergi meninggalkan mereka setelah berputar-putar di udara cukup lama. Sekuat tenaga Tom berusaha mengeluarkan Jesse dari kokpitnya. Ia juga memadamkan api di bagian mesin. Upaya yang dilakukan Tom tidak membuahkan hasil. Sedangkan di kapal induk telah mendapat kabar kondisi mereka saat ini, akan tetapi tidak memungkinkan untuk mengevakuasi mereka, mengingat terlalu berisiko jika harus mengirimkan helikopter pada malam hari. Meskipun demikian, Charlie mengajukan diri yang akan mengevakuasi Tom dan Jesse dari sana. Kembali di mana Tom dan Jesse berada. Beberapa kali Tom berusaha mengeluarkan Jesse dari reruntuhan. Tom menutup kepala Jesse menggunakan topi miliknya, karena Jesse terlihat menggigil kedinginan. Selang beberapa saat kemudian, helikopter Charlie tiba di lokasi. Charlie memadamkan api bagian mesin yang masih menyala. Namun ketika Tom sedang berusaha membongkar badan pesawat, Jesse berkata pada Tom agar menyampaikan pesannya kepada Daisy, bahwa Jesse sangat mencintai istrinya. Lagi-lagi Tom berusaha sekuat tenaga, kembali mencoba membobol badan pesawat menggunakan kapak. Tapi Charlie memberitahu pada Tom kalau Jesse telah meregang nyawa. Setelah mengetahui Jesse meninggal,
Charlie dan Tom segera pergi dari tempat itu. Charlie membawanya ke kamp pengungsian sementara. Barulah pada pagi harinya, Charlie membawa Tom kembali ke kapal induk. Di sana Tom disambut oleh Chief Foley dan beberapa rekan-rekannya. Setelah mendapat perawatan medis, ia bersama yang lain akan mengadakan upacara bela sungkawa dengan berputar di udara selama 15 kali. Chief Foley juga mengatakan upaya evakuasi Jesse telah dilakukan, tetapi jasad Jesse tidak bisa mereka bawa dikarenakan wilayah tersebut telah dikuasai oleh Tiongkok. Selain itu, Tom juga mendapat sanksi karena telah dengan sengaja menjatuhkan pesawat Corsair milik Angkatan Laut tersebut. Menurut informasi yang didapat, alih-alih melakukan upacara pemakaman, Skuadron Fighter 32 justru diperintahkan untuk menghancurkan pesawat Corsair yang jatuh bersama mayat Jesse yang masih berada di dalamnya. Kabar duka ini pun telah sampai pada Desi. Ia mendapat surat dari markas Angkatan Laut, surat yang berisi berita duka atas kematian suaminya itu. Beberapa bulan kemudian, pada bulan April 1951, Tom mendapatkan medali kehormatan dari Presiden Harry Truman atas upayanya menyelamatkan Jesse. Sedangkan Jesse sendiri juga mendapatkan penghargaan Distinguished Flying Cross, sebuah medali penghargaan atas pencapaian luar biasa dalam pertempuran udara. Setelah upacara selesai, Tom berbicara dengan Desi. Ia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Jesse. Desi mengatakan kalau ia meminta Tom berjanji untuk bersama Jesse, bukan menyelamatkannya. Lalu Tom menyampaikan satu pesan pada Desi sebelum Jesse meninggal. Pesan terakhir Jesse adalah betapa ia sangat mencintai istrinya. Dan film pun berakhir. Selama 10 tahun terakhir, Tom terus berusaha untuk membawa jenazah Jesse dari Korea Utara, tapi tidak pernah membuahkan hasil. Meskipun demikian, keluarga Tom dan keluarga Jesse tetap berteman hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.